Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini? Ya, seperti biasa setiap hari Kamis kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda, tentunya di Makassar Insight yang kami hadirkan untuk Anda dari jam 11 hingga jam 12 siang nanti. Smart Listener, ratusan pegawai non-PNS atau kontrak di Kota Makassar ini menjerit lantaran belum menerima upah dari kementerian atau dari pemerintah setempat. Nah, seperti yang bekerja di Satpol PP itu keterlambatannya sampai 2 bulan. Molornya keterlambatan gaji ini menjadi keluhan untuk pegawai kontrak yang sudah berkeluarga. Dan hal ini kita akan memperbincangkannya kurang lebih 1 jam ke depan, Smart Listener. Untuk pagi ini kami informasikan juga bahwa kita live secara audio visual, jadi di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan pagi ini saya akan berbincang bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini ada Pak Kasrudi. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari bidang Komisi A, ya, bidang pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasrudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart FM Makassar. Ya. 101. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ini sudah cukup lama gitu ya Pak ya. Dulu ya sempat hadir di Smart FM dan alhamdulillah ya ini kembali bisa bersua kembali dan tentunya tanggapan dari Pak Kasrudi ini bisa menjadi masukan ya. Baik. Dan untuk pagi ini Smart Listener, sedianya kami juga akan menghadirkan Pak Ismail Haji Ali dan mungkin sebentar kita akan menghubungi beliau secara kita akan menghubungi beliau melalui telepon. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener kita juga akan berbincang bersama pemerhati kepegawaian yaitu Bapak Basri Rahman. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di pagi ini silakan melalui line WhatsApp kami di 0811461011, kemudian untuk live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Untuk topik yang kita angkat pagi hari ini mengenai manajemen pegawai kontrak di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Baik, Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
pemerintah Kota Makassar. Dan tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Pak Basri Rahman ya, bahwa hal ini ataupun kejadian ini merupakan hal yang terjadi setiap tahunnya di masa transisi ya. Dari Pak Kasrudi ada yang ingin ditanggapi, Pak? Kalau saya begini, Ya. ini kan pernyataan tadi yang dikeluarkan oleh Pak Basri bahwa kejadian hal yang menunggak pembayaran tenaga kontrak itu hampir setiap tahun. Ya. Harusnya itu jadi pembelajaran buat pemerintah kota. Kalau terkait UPD misalnya yang dibilang tadi sama Pak Basri, harusnya itu selaku BKD harusnya menyurat ke UPD bahwa ini berakhir kontrak Desember akhir, 31 Desember akhir. Jadi saudara, ini anggaran kita sudah November akhir 2020 Pak. 2020 kita Ya. sudah ketuk palu bahwa anggaran untuk tenaga kontrak itu sudah ada sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah kota. Itu kan harusnya tidak kejadian kayak begini. Harusnya di Januari itu sudah mulai mengukur kinerja. Kalau seumpamanya dia ukur kinerja bahwa harus ada ukurannya dulu baru kita bayar, ya enggak apa-apa kita ukur di pertengahan Januari atau paling tidak di akhir Januari, sehingga di awal Februari itu sudah terbayar. Apalagi kasihan sekarang ini, kita tahu kan Masa ini pandemi, masa Pak. pandemi. Ya. Semuanya serba kekurangan, semuanya bidang sektor terkena imbasnya. Harusnya itu pemerintah kota itu melihat itu, jangan sampai yang hal-hal kayak beginian ini terjadi berulang-ulang. Seperti dibilang Pak Basri tadi, itu terjadi setiap tahun. Sementara kita di DPRD itu menganggarkan ketuk palu itu di 2020 November akhir. Ya, sudah ada anggarannya, Harusnya Pak. kalau soal anggaran kita mau cerita itu harusnya sudah dipatok anggaran di November. Itu OPD harusnya BKD selaku leading sektor kepegawaian yang menentukan juga tenaga kontrak, harusnya itu dia menyurat ke OPD masing-masing. Siapa Kemungkinan jumlah tenaga honorer apakah sesuai dengan postur anggaran yang disiapkan atau bagaimana kira-kira kalau itu, kami Pak? ketuk palu kemarin untuk anggaran 2021 itu kan sesuai dengan permintaan pemerintah Kota Makassar. Berapa yang dia minta untuk tenaga kontrak, kami berikan, kami ketuk palu di APBD 2021 November akhir kemarin. Harusnya ini kalaupun ada melihat lagi karena kinerja, harusnya itu di pertengahan Januari itu sudah melihat siapa-siapa kira-kira tenaga kontrak yang betul-betul kinerjanya, ataukah yang tidak memungkinkan lagi untuk jadi tenaga kontrak itu dihilangkan. Itu di pertengahan Januari itu sudah ada, atau paling tidak di akhir Januari itu sudah ada. Itu sudah ada apa ya? Ada bocorannya, sudah sounding bukan gitu, lagi bocoran sebenarnya karena mereka sudah bekerja. Ini kan kalau seumpamanya kita mengukur yang seperti dibilang Pak Basri tadi bahwa tenaga kontrak itu kerja dulu baru dibayar, harusnya itu mereka itu pertengahan Januari sudah kelihatan yang mana yang betul-betul mau bekerja, yang mana yang mau pindah, atau yang mana yang sudah diterima dan tidak mau bekerja lagi, kan sudah kelihatan di situ. Harusnya itu dipersiapkan dan bisa terbayar di Februari awal. Kemungkinan Pak, kalau untuk dibayarkan secepatnya seperti yang diinformasikan Pak Basri tadi, akan dicairkan secepatnya para di mana bendahara OPD ini sudah bisa mengajukan katanya. Kalau saya pesimis Ataukah di bulan ditunda ini. lagi bulan depan lagi, Pak? Ya, saya pasti pesimis. Saya kan ini hal yang ini kan melengkapi berkas lagi atau bagaimana? Kira-kira kan diurut lagi sampai bulan 20, depan ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal Ini 20, sekarang tanggal 25 Februari, 25 Pak. Februari. Pas kita gajian Februari juga. ini berakhir kan 28. Iya. Kan saya pesimis kalau bisa terbayar bulan ini. Malah saya bilang bahwa mungkin di pertengahan Maret lagi. Jadi Karena diundur banyak mungkin lagi. berkas, ya kasihan 2 bulan nunggu. Apalagi kalau tenaga kontrak kita yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak. Kalau di perusahaan mungkin bisa kasbon gitu ya, Pak ya. Iya. Menutupi kebutuhan sehari-hari. Ini kasihan tidak jelas kan. Iya. Harusnya itu kalau memang dia mungkin bisa kasbon seumpamanya kan, paling tidak ditentukan SK-nya itu sudah terbit Iya. di akhir Januari. Paling tidak kalaupun pemerintah kota belum bayarkan, mungkin ini bisa SK ini
Itu sebagai dimasukkan di sebagai koperasi, jaminan iya, gitu sebagai Pak. jaminan. Ya, SK bisa menjadi jaminan Iya. gitu ya. Tapi kalau supaya untuk pegawai honorer itu mempunyai SK juga Pak, atau yang berstatus ASN saja atau bagaimana Pak? Tidak, kalau honorer itu semuanya per orang itu dapat SK. Bagaimana caranya mau dibayarkan atau dia menjadi tenaga kontrak itu perjanjian kerja antara pemerintah kota dengan tenaga honorer ini kan harusnya ada dalam bentuk SK. Jadi itulah yang saya bilang, kalau memang pemerintah kota belum membayarkan, terbitkan SK-nya supaya bisa kasihan ya tenaga kontrak kita ya. Gajinya sudah telat dibayar Pak, terus SK-nya juga belum diterbitkan. Itu kalau yang masih muda belum punya keluarga masih bagus, tapi kalau yang sudah punya keluarga, punya tanggungan, ini mau makan apa Pak? Iya, apalagi di masa ini pandemi kan kita tahu. Oke, itu tadi untuk pegawai honorer. Kemudian untuk tunjangan juga untuk ASN ini juga belum dibayarkan. Nah ini seperti apa kira-kira Pak? Ya inilah yang saya sayangkan dari pemerintah kota. Anggaran sebenarnya itu kami sudah anggarkan semua terkait dengan TPP apa segala macam kan untuk ASN. Ini kemauan saja nih pemerintah Kota Makassar yang kurang, saya bilang. Kemauan dari pemerintah kota. Terkhusus dengan pimpinannya kan. Eksekutif ya. Eksekutif ya. Maksudnya pemerintah kota terkhusus pimpinannya, kemauannya saja yang kurang respon sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalau dia respon cepat, pimpinan respon cepat, otomatis bawahan maksimal kerjanya. Dari beberapa informasi ataupun ada juga kasus seperti ini gitu Pak ya. Ini dalam hal ini itu pasti yang menjadi ini terkait administrasi begitu Pak. Keterlambatannya ini karena proses administrasinya katanya lambat begitu Pak. Ini yang menurut saya tidak logis menurut saya di masa sekarang ini administrasinya yang lambat atau proses untuk penandatanganan yang lambat atau bagaimana Pak? Semuanya sebenarnya ini kan tergantung dari pucuk pimpinan. Kalau seumpamanya pucuk pimpinan menyatakan bahwa ini harus terbayar, harusnya terbayar. Kalaupun ada administrasi yang pasti dimaksimalkan itu. Di masa sekarang ini, di masa semuanya digitalisasi itu jadi mudah sebenarnya kalau persoalan administrasi yang jadi alasan. Jadi kurang logis menurut saya. Oke. Jadi tadi ya seperti yang diinformasikan Pak Kasrudi tadi bahwa sebenarnya untuk penganggarannya itu sudah dilakukan di November 2020 begitu. Jadi paling tidak jangan sampai kasus ini berulang kembali. Itu memang paling tidak untuk pegawai yang akan dilanjutkan itu memang sudah ada bocorannya begitu Pak ya. Oke. Kedepannya nih Pak Kasrudi jangan sampai terjadi ataupun hal-hal ini jangan sampai terjadi begitu Pak. Untuk usulannya